semenjak kita menikah, istri tuh pernah nanya, aku boleh nggak pakai celana-celana nggak pendek kok, di atas lutut dikit. Shalom pemirsa Layout, apa kabar kalian semua hari ini? Kita berdoa biar teman-teman semua yang menyaksikan semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah kita yang hebat. Dahsyat. Ketemu lagi sama saya Amanda Zevanya dan juga suami saya, Pastor Gideon Simanjuntak, yang akan menjawab. Aku seneng deh kalau kamu selalu semangat, suami saya gitu. Kayaknya gimana gitu, kayak bangga banget sama aku ya. Yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua hari ini. Dan seperti biasa, Layout itu selalu punya tema-tema yang menggelitik, Tajam, terpercaya. kayak tagline sebuah berita ya. Iya, benar banget nih. Dan hari ini kita pengen bahas sesuatu yang juga cukup kontroversial nih di kalangan orang percaya, di kalangan kekristenan. Mungkin kalau datang ke WA udah siap-siap deh. Temanya kontroversial ya kan. Dan hari ini tema kita teman-teman adalah soal jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Wah, nggak boleh kaya dong. Pada kabur berarti. semua orang tuh. Nah, sementara kan kata-kata ini adalah kalimat dari Yesus sendiri gitu kan. Yes. Kalimat dari Yesus sendiri yang diucapkan kepada seorang muda yang kaya yang mau mengikut dia. Yesus bilang lakuin A, B, C, D, E yang sesuai dengan hukum. Terus dia bilang semua udah dilakuin. Apalagi? Terus Yesus bilang jualah segala hartamu, ikutlah aku. Oke. Tapi dalam perikop itu diceritakan katanya anak muda ini jadi sedih hatinya. Karena banyak hartanya. Dan dia pergi. Jadi apakah artinya orang Kristen nggak boleh kaya? Nah jadi kita berangkat dari perkataan Yesus ini nih. Sebenarnya makna orang kaya sendiri dari pandangan kekristenan, dari pandangan Alkitab tuh apa sih, Beb? Maksudnya kaya itu apa? Apakah maksudnya kaya harta atau kaya dalam hal yang lain, atau apa sih sebenarnya makna orang kaya tuh sebenarnya? Kalau kita bicara mengenai Alkitab, berarti kan bicara mengenai Tuhan Yesus kan. Yesus tuh selalu lebih tertarik kepada what inside of you, bukan kepada apa yang di outside. Dia selalu tertarik kepada apa penampilan di dalam kita. Karena apa yang dari dalam itu akan melimpah keluar. So, aku percaya bahwa yang dimaksud kaya oleh Alkitab itu adalah kaya secara rohani, kaya kesaksian, kaya iman, kaya pengalaman bersama dengan Tuhan, kaya akan pengertian. Jadi hal-hal tersebut yang bagi Yesus itu jauh lebih matters, jauh lebih penting. Suatu hari Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang kaya, Alkitab katakan orang yang kaya itu dia kumpulin harta dan hartanya disimpan dalam sebuah tanah dan dia berkata kepada dirinya, hai, ada begitu banyak harta bagimu untuk kau pakai, beristirahatlah yang akan banyak. Dan Yesus bilang dalam perumpamaannya, hari ini juga, hai orang kaya yang bodoh, dibilang, hari ini juga akan kucabut nyawamu. Harta yang banyak itu untuk siapakah? Jadi aku tertarik bahkan dimanapun aku dipercaya untuk mengajar kepada Tuhan, bahwa ikut Tuhan pasti diberkati. Aku percaya itu. Ikut Tuhan pasti diberkati. Tapi diberkati oleh Tuhan itu nggak selalu bicara mengenai materi. Ada banyak orang berpikir ikut Tuhan pasti diberkati. Artinya mobil 20, PRT-nya ada 25, rumahnya ada 30. No. Ikut Tuhan pasti diberkati itu. Berkat tidak selalu, kita jangan mengukur terlalu kecil. Berkat tidak selalu bicara mengenai uang. Berkat tidak selalu bicara mengenai jabatan. Kita sehat aja itu berkat. Ada banyak orang sekarang terkapar sakit. Kita bisa punya kehidupan yang kita semua kehidupan kita jauh lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang mungkin mohon maaf ada di benua-benua yang mengalami kelaparan dan sebagainya. Itu juga berkat. Bahkan kalau suami istri dengan anak tinggal di rumah, walaupun rumahnya nggak besar, walaupun mungkin rumahnya masih ngontrak, tapi dalam keadaan saling kasih, saling setia, dalam keadaan ada sukacita di rumah tangga, walaupun makannya cuma nasi, ikan asin dan sambal, ya kan, dan sayur asem,
tapi dengan sukacita itu juga berkat. Karena ada banyak orang kayanya minta ampun 7 turunan, 8 tikungan, 9 putar balik. Ya kan kayaknya nggak habis-habis gitu. Tapi di rumah tangganya ribut, berantem. Suatu hari aku pernah melayani orang yang secara materi minta ampun kayaknya. Bahkan doain rumahnya itu kurang lebih hampir 2 jam. Doain rumahnya, bayangin dong 2 jam itu. Tapi yang lo bilang dari gerbang masuk ke dalam aja mesti pakai mobil lagi 5 menit lagi masuk. 5 menit baru sampai, ya kan. Tapi ketika ketemu sama dia, aku sempat berpikir gini, ini orang pasti udah kaya raya, sudah enak banget, pasti nggak ada yang kurang. Tiba-tiba datang dan ngomong gini, Pak Pendeta tolong doain saya. Saya tiap malam nggak bisa tidur. Saya perlu pakai pil penenang. 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa maksudnya? Jadi ketika dengar omongan itu, aku langsung kayak wow. Ternyata bisa tidur nyenyak itu juga diberkati loh. Ada orang yang punya mental pelor kan, nempel molor. Langsung molor ya kan. Jadi bisa tidur malam nyenyak, tidur nyenyak gitu. Walaupun mungkin ada orang tempat tidurnya mungkin bantalnya bulu angsa, atau mungkin angsanya mungkin di situ ya kan. Tempat tidurnya itu kalau kita taruh, kita tuh tenggelam karena saking empuknya. Tapi ada banyak orang cuma nempel begini aja, langsung tidur. Ada juga orang yang secara materi diberkati, bilang sama aku juga, lihat tukang becak di depan rumahnya. Pak, saya iri Pak lihat tukang becak depan rumah. Excuse me? Iya kan, terus saya bilang, Pak iri kenapa Pak? Karena tukang becak gitu. Pak ya ampun Pak, tinggal pakai anduk, topinya tutup, mukanya tidur, langsung nyenyak Pak. Saya bangunin ntar besok bisa tidur lagi. Sedangkan saya mau tidur susahnya minta ampun. Jadi kita perlu melihat bahwa diberkati Tuhan tidak selalu bicara materi. Kita perlu mengukur berkat secara yang pertama keselamatan, itu berkat yang nggak dapat digantikan apapun. Buat apa kita kaya raya di muka bumi, tapi nanti ketika mati nggak percaya Yesus menderita dalam alam maut. So apakah orang Kristen, apakah yang dimaksud dengan kekayaan? Kaya menurut Alkitab, bagi aku Alkitab menggambarkan mengenai kaya akan pengalaman bersama dengan Tuhan, kaya akan iman. Itu jauh lebih penting. Sekarang kan orang berpikir, itu orang diberkati loh. Kita gampang banget ngomong orang diberkati ketika lihat rumahnya banyak, mobilnya banyak. Betul, berkat dari Tuhan, karena segala sesuatu dari Tuhan. Tetapi apakah dia dapat menikmati? Ada orang punya karunia memiliki, tapi nggak punya karunia menikmati. Yes. Semua yang dia punya, mohon maaf, pegawainya, pembantu yang pakai. Tapi ada orang tidak punya memiliki, tapi bisa menikmati. Berkat-berkat dari temannya, dari siapa, dia bisa menikmati. So aku percaya bahwa lebih dari segaranya, Tuhan mau kita mengejar yang kekal, bukan yang sementara. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi nih, juallah milikmu dan ikutlah aku gitu. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Awal seperti ini nih, Beb. Hi Way Out, adik aku sebentar lagi mau Sweet 17. Oke. Tapi dia bingung mau merayakan ulang tahunnya dengan cara apa. Apakah dia memuaskan kemauannya dengan pesta di hotel atau berbagi kebahagiaannya dengan orang-orang yang tidak mampu? Puji Tuhan ya, artinya kakaknya punya pengalaman atau punya pandangan point of view yang cukup dalam ya. Nggak salah sih, kalau orang ada uangnya nggak hasil curi, nggak hasil rampok, nggak korupsi, dan momennya mungkin kalau lagi di bangsa kita lagi kelaparan atau orang lagi susah, sebenarnya nggak salah, toh juga uangnya dia. Tetapi kalau ditanyakan, kita mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi apakah segala sesuatu membangun? Ya kan, artinya Paulus juga bilang, walaupun aku tidak diperhamba oleh apapun juga, walaupun aku bebas melakukan apa, tapi aku nggak mau pakai kebebasan itu untuk melakukan apa yang aku mau. So artinya begini, jauh lebih baik jikalau daripada kalau Sweet 17 kan untuk diri sendiri, untuk dia sendiri. Jauh lebih baik kalau dia melakukan sebuah aksi sosial. Kita juga ulang tahun mengucapkan syukur, ya kan? Kenapa mengucap syukur? Ditambah usia. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menolong orang-orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung secara materi. Biar mereka juga banyak loh orang-orang yatim piatu sayang, orang-orang miskin yang nggak pernah makan McD, nggak pernah makan makanan yang mahal dan sebagainya. So nggak salah nggak salah. Tapi kita bisa lebih lagi jadi berkat daripada sekedar untuk hype doang, untuk pamer-pamer doang. Tapi lebih baik kalau uang itu dipakai untuk pergi misalnya ke panti asuhan, atau misalnya dipakai untuk tolong orang. Jadi sambil mengucap syukur karena Tuhan udah tambahin usia dan makin dewasa. Karena tahu bahwa usianya bertambah,
dia harus jadi berkat buat orang lain. Atau mungkin biar dapat dua-duanya bikin acara pesta Sweet 17 yang kayak mewah di hotel tapi ajak orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Bisa juga tuh ya kan. Nah kalau gitu berangkat dari sini, apakah berarti jadi Kristen tuh nggak boleh kaya? Atau misalnya harus hidup sederhana kah gitu baru kita layak dibilang sebagai pengikut Kristus? Ada dua istilahnya apa ya? Ada dua teori dalam teologi ya. Ada orang yang percaya menyangkut istilahnya teologi penderitaan. Bahwa hidup di bumi ini ikut Tuhan harus menderita. Sama seperti Tuhan menderita, kita harus menderita. Pokoknya super menderita. Semakin menderita berarti semakin dahsyat. Jadi hidup itu benar-benar harus super menderita. Ya kan katanya ikut teladan Yesus. Yesus saja orang ya sederhana kan? Gitu kan. Ada juga yang memiliki teladan atau gambaran atau mengambil pola pikir atau sikap bahwa ikut Tuhan tuh harus serba diberkati, luar biasa dan sebagainya. Harus pokoknya tuh ini deh, diberkati secara luar biasa. Kita ini bicara konteksnya materi ya. Materi. Nah, tapi aku percaya bahwa kita ambil aku di tengah-tengahnya teologi Alkitab. Apa itu artinya? I do believe ikut Tuhan harus pikul salib. I do believe ikut Tuhan harus sangkal diri. Aku percaya 100%. Tapi aku juga percaya Tuhan mau kita diberkati. Dan berkat yang Tuhan kasih sama kita bisa pakai untuk memberkati buat orang lain. Tujuannya itu. Jadi kenapa Tuhan mempercayakan kita? Kan pertama gini kan, kita percaya sama Tuhan. Nah terus pertanyaannya, Tuhan percaya nggak sama kita? Kalau Tuhan percaya sama kita, maka dia akan mempercayakan banyak berkatnya buat kita. Karena Tuhan lihat kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Kita jadi dispensernya Tuhan. Kita jadi selangnya Tuhan. Jadi bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya. Banyak kok orang-orang yang kaya raya terus kenal Tuhan Yesus dan bertobat. Dan dia pakai kekayaannya for the glory of God. Kalau gitu kenapa Yesus bilang sama si anak muda yang kayak juallah segala milikmu dan ikutlah aku? Kenapa enggak? Hartamu ayo ikut aku, dengan segala kekayaanmu ayo kita layani lebih banyak orang. Kenapa enggak seperti itu? Kenapa Yesus suruh dia jual hartanya? Kita perlu lihat konteksnya kan. Dia bilang datang sama Yesus, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal dan sempurna? Kurang lebih seperti itu. Yesus bilang, lakukanlah kita para nabi hukum-hukum Taurat sebagainya. Jadi bilang dan. Ya udah kata Yesus, dia kan datang boasting. Dia memamerkan dia punya kebaikannya, kemampuannya. Kalau kamu hendak menjadi sempurna kata Yesus, jualah seluruh hartamu. Mau sempurna kan? Jadi Yesus tahu, yang pertama tahu apa? Bahwa anak muda itu dia mencintai Tuhan dan sebagainya. Tapi tanpa dia sadari, dia lebih mencintai hartanya. Dia melewatkan sebuah kesempatan yang luar biasa. Aku percaya kalau anak muda itu bilang dia jual hartanya dan ikut Yesus, mungkin anak muda itu akan menjadi salah satu dari pengikut Yesus, rasul. Dan mungkin namanya akan menjadi terkenal. Ada namanya dicatat di Alkitab ya? Tercatat. Ini nggak ada namanya nih, kita cuma tahu orang muda yang kaya. Karena biasa kalau Alkitab tidak menyebut nama seseorang di Alkitab, berarti orang tersebut tidak dianggap penting. Karena sesuatu mungkin dia tidak. Jadi ketika ayat itu tadi bicara mengenai bahwa Tuhan tahu bahwa orang muda itu terikat sama kekayaannya. Seperti itu. Kalau gitu, boleh nggak jadi seorang Kristen tuh punya gaya hidup yang bisa dibilang mewah? Kayak misalnya makan di restoran yang mewah, atau punya mobil mewah, atau punya rumah yang mewah. Boleh nggak? Atau nggak boleh? Atau sebaiknya ya udah nggak usah kelihatan deh atau gitu? Yang pertama menarik, kalau mewah itu kita perlu tahu mewah bagi kamu, mewah bagi aku, mewah bagi para sahabat Welat berbeda. Ada yang bagi orang, maaf, makan di sebuah restoran junk food saja udah mewah. Bagi dia udah mewah. Tapi ada bagi orang itu biasa. Ya kan, jadi kita harus tahu tahapan mewah itu apa. Kalau aku lebih tertarik begini, Tuhan mau kita menikmati hidup, yes. Tuhan mau memberkati kita, yes, karena dia sumber berkat. Tetapi aku percaya bahwa kita harus juga jadi berkat. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Apakah jadi berkat apa enggak? Segala sesuatu diperbolehkan benar. Apakah membangun apa tidak? Apakah dengan kita makan di restoran mewah, bintang 5, terus kita upload foto lagi candlelight dinner with my family, terus orang lihat itu jadi berkat nggak? Kan gampang begitu. Oh jadi berkat. Apa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Dan itu satu. Kedua, motivasi apa di balik itu? Kan banyak orang sekarang memamerkan, istilah kerennya kan flexing, ya kan?
memamerkan, pengen kelihatan dia ada di sebuah tahapan ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya kalau mereka naik pesawat kelas bisnis, akhirnya terbang lagi dengan biasanya boarding pass-nya, terus champagne-nya, ya kan? Terus somehow gimana semua ketutup kecuali tulisan kelas bisnisnya, ya kan? Ya kan? Kita semua tahu kan. Terus dengan tulis hashtag bless, diberkati. Di packagingnya kelihatannya rohani. Padahal kan tanpa bermaksud menghakimi motivasi orang. Tapi kemungkinan besar dia sedang boasting. Dia sedang flexing. So artinya bahwa aku percaya banget bahwa sebagai anak Tuhan kita harus jadi berkat. Paulus bilang demikian. Aku mau menguasai diriku dalam segala hal. Agar ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Kayak contoh, semenjak kita menikah, istri itu pernah nanya, aku boleh nggak pakai celana-celana nggak pendek kok, di atas lutut dikit. Jadi celana pendek di atas lutut dikit. Ini benar-benar sedikit. Kan ada orang pakai celana pendek atas ini, ya kan? Celananya di sini. Iya kan, iya kan. Nggak pendek. Terus dia bilang gini, boleh nggak aku pakai celana pendek lagi? Terus saya bilang sama istri saya, my love Asia. Gue bilang sama dia gini, celana pendek itu nggak akan membuat kamu ke neraka, nggak akan. Karena kita bilang janganlah pakai celana pendek, kamu akan neraka. No. Tapi kamu udah jadi istri pendeta, jadi berkat enggak? Dan puji Tuhan istriku juga nggak mau melakukan itu dan udah. Cara pendeknya hanya dipakai untuk di rumah. Karena ada beberapa orang jemaat yang punya tahapan iman, pola pikir berbeda dengan beberapa orang. Mungkin ada beberapa orang yang santai, biasa. Tapi ada juga beberapa orang, suatu hari istri saya juga akan kerja di dunia entertain. Dia pernah ditawarin main sebuah film. Filmnya itu tentang setan. Dan dia memerankan di film tentang setan itu. Dan dia nanya, boleh ambil apa enggak? Ternyata jauh di belakang itu dia sebenarnya udah tolak. Tapi dia cuma mau nanya aja sama suaminya. Terus aku bilang gini sama dia, kamu main film setan itu enggak akan membuat kamu ke neraka? Enggak. Tapi jadi berkat enggak? Kan enggak lucu pendetanya khotbah ngusir setan, istrinya main film mempromosikan setan. Dan aku ngebayangin ya, kalau jemaat duduk gitu, tempat yang kita layani, jemaat duduk, nonton film setan itu deh. Itu kan istri pendeta gua. Tuh kan, bener kan? Suaminya tolak-tolak setan, istri jadi setan misalnya. Ya kan? So aku juga kadang suka bingung kan. Ngapain sih orang, maaf ya, ini pendapat aku pribadi ya. Ngapain sih udah antri, bayar buat dikagetin. Terus sampai rumah masih kebayang bayang. Pasti dong. Ketawa takut. Pulang ke rumah buka pintu, ngik. Gitu, nyik gitu. Tapi terserah kalau mau nonton film, ada orang Kristen tanya, boleh nggak orang Kristen nonton film setan? Faedahnya apa? Di film setan kan, apalagi film-film yang dibuat oleh orang Barat, ya kan? Itu pendeta kalau ketemu sama setan equal. Kalau setan yang ngamuk, wah pendetanya terbang. Nggak pernah dalam pelayanan pelepasan, ya nggak pernah. Saya nggak pernah lihat dalam pelayanan pelepasan setan keluar, setan ngamuk kita terbang. Tidak, gitu, nggak ada. Karena orang dalam kita jauh lebih kuat. Jadi lagi-lagi kalau boleh balik lagi ke dalam tema ini, lagi-lagi gini, jadi berkat nggak? Jadi level kita bukan boleh atau nggak boleh lagi, tapi level kita jadi berkat nggak? Kalau nggak jadi berkat, buat apa? Nah, seperti itu kan? Jadi, tapi gini loh Beb. Nah, ini selalu memang ini dia yang nyusahkan ini. Udah aman negara, ya kan tenang, damai, sejahtera, dia muncul lagi. Ya gini kan, kita semua bekerja gitu kan. Kerja kan untuk mencapai satu taraf ekonomi tertentu dong, ya kan? Kita pasti, ya walaupun mungkin banyak dari kita yang bekerja sampai di titik ini adalah hanya untuk ya udah yang penting bisa sustain kehidupan selama sebulan gitu misalnya. Tapi kan tentu saja kita nggak mau di level ini terus dong. Pasti kan kita pengen ada peningkatan dalam hidup, dalam status sosial ekonomi juga gitu kan. Makanya kerja untuk bisa dapat promosi, dapat jabatan, dan kita kan juga minta Tuhan untuk memberkati gitu kan. Untuk Tuhan minta promosi, Tuhan minta naik gaji dan lain segala macamnya. Berarti gimana pandangannya gitu apa untuk kita jadi misalnya bekerja ya untuk supaya ya secara kasar yang ngomong tuh kasar ngomongnya tuh kerja buat kaya, ya gue kerja buat supaya gue jadi kaya. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya ternyata apa kekayaan itu apa ya, ternyata nggak jadi berkat gitu, misalnya nggak jadi berkat buat orang lain. Maksudnya aku bingung nih mau kemana ini. Ya, jadi maksudnya gini loh, jadi kita ini gini deh, simpel lagi nih. Kerja
buat jadi kaya, salah nggak? Salah. Kalau kerja buat jadi kaya salah. Oke. Karena Alkitab katakan apapun yang kamu lakukan adalah kamu berbuat untuk Tuhan. Oke. Sama seperti itu Tuhan. Jadi gini, selalu bilang gini, berangkat dari kantor, dari rumah untuk ke kantor, bukan untuk jadi kaya. Tapi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. I know ini sounds klise, sounds kayak lebay banget. Lu juga pasti pengen kaya. Pengen kaya nggak? Semua orang pasti pengen kaya. Tapi kalimat kaya diubah, bukan kaya. Pengen diberkatin, pengen jadi berkat. Gampang gini, aku tahu kamu mau lari kemana. Karena kita udah gini, boleh nggak orang kerja untuk mencapai taraf hidup yang nyaman? Boleh, karena kita kerja keras. Boleh nggak udah kerja pengen beri self reward, pengen jalan-jalan? Boleh, nggak ada yang salah. Boleh nggak beli barang-barang branded? Boleh nggak? Boleh, asal jangan nyolong, ya kan? Tapi kan gini, artinya tuh bukan soal boleh nggak bolehnya, tapi setelah itu kita bawa kemana? Kita mau lariin kemana? Okay. Contoh, pakai tas branded. Boleh nggak? Pakai uang sendiri? Boleh. Self reward? Boleh. Mumpung lagi ada diskon, Pak Pendeta boleh. Go ahead, lakuin. Tapi jangan taruh nilai diri kamu di barang branded itu. Jangan bilang karena kamu pakai barang branded, kalau pakai jam paling mahal kan, dikit-dikit jam berapa? Jam berapa? Kalau pakai tas kan begini kan, bawaannya. Ya kan, aku pernah bilang tas asli sama tas palsu gampang diketahuinya. Ya kan, kalau jemaat, kalau tas asli, ya kan ketika hujan. Kalau tas asli, dia rela kepalanya kebasahan, dia peluk tas aslinya. Tapi kalau tas palsu, tasnya di tutup atas kepala, ya kan. Itu palsu punya, katanya begitu. Kalau di gereja, tas asli, tas palsu gampang tahunya. Tas asli di pangku. Kalau tas palsu di bawah, ya kan. Tapi gini, jangan sampai kita menaruh nilai diri kita di barang branded. Sekarang kan banyak orang gitu kan, maksain diri, utang sana, pinjol sana, pinjol sini, nipu sana, nipu sini. Sekarang kan kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Instagram kan filternya banyaknya minta ampun. Gue lihat di fotonya, gantengnya, cantiknya minta ampun kan. Kenyataannya, ketika ketemu asli kan, neng nong, ya kan. Nah maksud aku adalah, boleh nggak kaya? Boleh. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Tapi hendaklah itu semua dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau gitu gimana dengan yang ini? Suami aku lagi gila kerja sampai lupa pelayanan. Okay. Aku udah berkali-kali ingatkan dia untuk pelayanan. Tapi dia selalu bilang dia kerja untuk bahagiain keluarga. Apa yang harus aku lakukan sebagai istri untuk menyadarkan suami? Yang pertama, good job untuk suami yang... Suami kan kita provider. Kita suami adalah penyedia bagi istri dan anak-anak. Suami itu harus bekerja keras. Jadi suami, jadi pria jangan males. Pokoknya anak-anak muda yang nonton ini kalau punya cowok masih pacaran itu masa PDKT, masa pendekatan. Jadi kalau punya cowok yang udah males, apa-apa males, kuliah males, kerja males, ketemu ini aduh mager ini udah PW dan teman-temannya. Terus berharap nanti udah menikah dia berubah, no. Mimpi buruk. Sama seperti nonton film. Di bioskop ada trailer kan, trailernya kalau kita nonton bioskop ada trailernya udah buruk, kita nggak berharap filmnya bagus kan. Tapi banyak anak muda pacaran, di masa pacarannya cowoknya udah nggak beres, ceweknya udah nggak beres, itu kan trailer. Berharap nikah berubah, ada mukjizat. Itu kan nyusahin diri sendiri kan. Nah kembali ke pertanyaan kamu, jadi cowok harus kerja keras itu satu. Nah tapi kerja keras boleh, tapi jangan sampai lupain yang paling penting. Keep the main thing. The main thing. Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Artinya bahwa menjadikan Tuhan yang nomor satu. Artinya pelayanan itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Pelayanan harus menjadi sebuah panggilan orang percaya. Jadi bagaimana cara mengingatkannya? Bilang sama dia, Papa thank you Kamsya, Papa udah kerja keras buat kami. Kami bangga punya Papa. Ya wanita paling tahu lah ngomong-ngomong manisnya ya kan. Dan tapi setelah itu ingetin dia, ayo jangan lupa Tuhan. Karena semua yang kita punya datang dan berasal dari Tuhan. Biar biar suami kamu tuh gak langsung dijudge, dikasih apresiasi, dikasih sebuah penghargaan, tapi kembali diingetin bahwa dia harus tetap mengutamakan Tuhan. Tapi tadi suaminya bilang, tapi kan yang aku lakuin untuk keluarga, untuk bahagiain kamu, bahagiain anak. Gimana mau sekolahin anak kalau aku nggak kerja?
Kalau mereka suami cari Tuhan, aku tanya sama kamu deh, kamu kan istri kan, yang mau punya suami secara materi kaya tapi nggak cinta Tuhan? Enggak sih. Ya dong. Jadi buat apa punya suami yang ada orang kan anak-anak orang tuanya ngajak cari suami yang kaya. Banyak banget tuh. Banyak, cari suami yang kaya gitu. Kalau nanti suaminya kaya, terus abis itu diselingkuhin, dipukulin, disia-siain. Buat apa tuh semua Buat kekayaan? Iya kan, yang dihina. Tapi ada orang bilang mendingan nangis di atas Ferrari daripada di atas motor deh. Bilang gitu katanya. Kan lebih baik lagi kalau naik Ferrari nggak usah nangis. Ya kan, artinya carinya yang anak Tuhan dulu. Cinta Tuhan, sayang Tuhan, sisanya bonus. Kalau ganteng, ya puji Tuhan bonus. Ya saya percaya pasti carinya juga yang nggak, pasti hidungnya ada, matanya ada dan sebagainya kan. Nggak mungkin cari yang pokoknya seperti itulah. Jadi ini panjang banget waktunya, kayaknya seperti biasa way out. Nggak mungkin satu episode sebenarnya, tapi ingetin dia bahwa Tuhan yang paling penting. Makanya kadang-kadang orang-orang Kristen tuh suka seenak-enaknya aja, suka maunya ambil semua akan ditambahkan doang, tapi lupa ada klausa depannya tuh. Itu kalimat hasil. Iya. Caranya di atas. Caranya di atas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru dilupain tuh. Semua ditambahkan. Semua cuma berpegang pada semua akan ditambahkannya doang. Saya selalu bilang dalam pelayanan, carilah Tuhan yang paling terutama, maka apa yang kamu cari dalam hidup ini Tuhan sediakan. Amin. Nah Beb, sejujurnya kalau aku lihat nih, pertanyaan dari pemirsa WA yang ini agak-agak semakin kontroversial dan menantang. Jadi aku berikan kamu kesempatan buat minum dulu boleh ya, biar tenang dulu, biar lega dulu. Saya sering mengikuti postingan pendeta saya di sosial media. Dia seringkali memamerkan foto-foto liburan ke luar negeri bersama keluarganya. Apakah itu termasuk suka pamer kekayaan? Kalau orang Batak bilangnya nggak no mention, Beb. No mention. Gitu ya. Iya, orang Batak kalau bilang Tebet bilangnya Tibet. Kalau bilang Yesus, Yesus. Saya punya Namburu di rumah. Di mana rumahmu, Nang? Tebet Namburu. Oh, Tibet. Tebet Namburu. Oh, Tibet. Terserahlah. Pemirsa Mewat boleh hubungin kita ke bawah sini kalau misalnya punya pertanyaan atau pengen curhat atau misalnya ada ide, masukan, tema untuk yang bisa kita bawain di WA episode selanjutnya. Jangan ragu-ragu, langsung hubungin kita. Ada teman-teman dari Live Channel yang akan melayani teman-teman semua. Mantap. Kita lanjut obrolan soal tidak boleh kaya. Tanda tanya, apakah tidak boleh kaya jadi seorang Kristen? Nah, tadi aku bilang, Beb, ini bakalan lebih kontroversial lagi dari pembahasan sebelumnya. Nih, viral ya. Viral nih. Aku buka dari sini ya. Kita buka dari pertanyaan dari pemirsa WA dulu nih. Aku bilang gini, saya sering mengikuti postingan pendeta saya di sosial media. Dia seringkali memamerkan foto-foto liburan ke luar negeri bersama keluarganya. Apakah itu termasuk suka pamer kekayaan? Yang pertama, untuk tahu pamer apa tidak, dia yang tahu. Iya. Karena kita nggak pernah bisa meneliti atau menilai motivasi seseorang. Karena bagi aku nggak ada yang salah loh liburan ke luar negeri, selama nggak ninggalin pelayanan, selama nggak ngambil uang orang, dan selama nggak melanggar hukum. Jadi kita hidup di zaman yang sudah serba canggih. Sosial media, ada banyak orang yang menampilkan liburannya ke luar negeri, kayak kita juga pernah jalan-jalan kan, ada berkat dari Tuhan, dan kita nggak bermaksud untuk pamer, kita hanya bermaksud untuk ya jalan-jalan, foto ya taruh ada aplikasinya. Jadi apakah termasuk pamer, dia yang tahu. Aku nggak bisa bilang pamer atau enggak. Tetapi mari kita para hamba Tuhan menjaga hidup kita supaya hidup kita boleh jadi berkat. Karena Paulus bilang seperti aku pernah bilang tadi, aku menguasai diriku dalam segala hal agar ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, biar kalau orang melihatnya, mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita nggak akan pernah bisa membuat semua orang happy, setuju sama kita. Akan selalu ada yang pro, akan selalu ada yang kontra sama kita. Tapi gini loh Beb, kadang-kadang ya yang terjadi, aku juga beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang WA aku dan dia nanya gitu, kayak dia bilang gue mau ngasih perpuluhan ke gereja. Tapi gue lihat pendeta gue kok kayaknya gaya hidupnya mewah banget ya. Gitu, kalau setiap kali terbang pasti naik, tadi kita bilang kan, setiap kali terbang naik bisnis kelas, terus juga apa misalnya pakai sepeda yang kita tahu harganya puluhan ratusan juta gitu. Terus lihat
istrinya juga kayaknya mewah-mewahan banget. Gue jadi mikir jangan-jangan itu duit perpuluhan gue yang dipakai sama dia. Gue jadi nggak rela. Jadinya kan apa ya, kayaknya ada fenomena nih jemaat-jemaat yang merasa taraf hidupnya, status ekonomi sosialnya di bawah pendeta-pendeta yang menampilkan gaya hidupnya tersebut. Jadi kayak, kok gue jadi kayak nyumbang buat gaya hidup lu ya? Nah itu gimana tuh, Beb? Gimana kita sebagai jemaat menyikapi hal tersebut, dan bagaimana seharusnya aku, kamu, dan juga mungkin teman-teman semua di sini yang sebagai pelayan Tuhan bersikap atau bergaya hidup, harusnya seperti apa? Oke, yang pertama gini, kita perlu memahami bahwa ada beberapa hamba Tuhan yang memang dipanggil dari orang kelas marketplace, dari dunia bisnis. Dari sananya udah kaya. Gitu. Dari sananya memang udah diberkatin. Dan ketika dia masuk ke pelayanan, apakah dia harus mengubah hidupnya? Ya bagi aku kalau memang dia nggak curi, nggak ngambil, dan dia nggak bermaksud untuk pamer, ya itu hidupnya dia. Gitu kan. Yang menjadi repot adalah ketika ya aku berdoa sih nggak ada hamba Tuhan yang berani memakai uang jemaat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Nah memang nggak bisa dipungkirin, hidup ini kita kan jadi etalase, orang semua lihat. Memang kita perlu menjaga perasaan orang. Kita perlu bersikap apakah sikap kita ini jadi berkat apa enggak. Artinya kita nggak bisa egois. Kita nggak bisa, terserah gue dong, gue nggak gini, gue gini. Kita harus bisa menjaga jemaat yang kita layani, taraf hidupnya seperti apa. Karena kita juga bertanggung jawab. Jangan sampai nanti mereka ada pemikiran, ada potensi timbul fitnah dan sebagainya. Jadi kalau aku jawab ini sebuah isu yang nggak bisa dijawab dalam 1-5 menit. Tapi aku cuma bisa bilang gini, apa yang jemaat harus lakukan? Jemaat kalau melihat memberikan persembahan kepada gereja, lihat aja gereja berkembang nggak? Gitu. Kalau gerejanya berkembang, gerejanya banyak buka cabang, gerejanya banyak melakukan misi, berarti gereja itu prosper, berbuah. Nah berarti kita bisa punya pemikiran bahwa persembahan kita dikelola dengan baik. Amin. Nah yang repot kalau persembahannya jalan, perpuluhannya jalan, semuanya jalan, tapi gerejanya nggak bertambah maju, misinya nggak bertambah jalan, tetapi beberapa oknum di dalamnya justru malah makin bertambah. Nah itu yang bisa menjadi, aku nggak bilang nuduh, tapi bisa menjadi sebuah indikasi kemungkinan bahwa ada something wrong. Itu dari sisi jemaat. Dan aku percaya bahwa dari sisi jemaat, kalau udah beri, ya aku percaya ini pendapat aku ya, ya beri aja. Masalah dipakai dengan baik atau nggak baik, kalau kita bisa koreksi. Tapi kalau enggak, biar mereka dealing sama Tuhan. Aku percaya kita perlu membangun sebuah sistem untuk akuntabel. Semua dapat dilihat, semua dapat dia cek dan sebagainya. Kita perlu melihat gembala yang dapat terpercaya. That's why kalau memberi, lihat apakah gembalanya dapat terpercaya, apakah gembalanya jujur, apakah gerejanya berkembang dan sebagainya. Tapi kalau udah gereja berkembang dan sebagainya dan kita memberi, ya udah serahkan sama Tuhan. Itu udah menjadi milik Tuhan. Dan siapapun yang mengambil urusan sama Tuhan. Itu satu. Dari sisi gerejanya, hamba Tuhannya, mari kita hidup tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud sok benar dan sok hebat dan sebagainya. Tapi seringkali saya sama istri jalan makan di sebuah restoran yang mungkin cukup ya namanya enjoy hidup kan. Di sana mungkin yang cukup mahal bagi beberapa orang. Kita sengaja nggak mau upload, nggak mau taruh, bukan karena apa-apa. Yang pertama kita mau private, dan kedua nggak semua apapun harus ditaruh di sosial media. Dan ketiga kita nggak mau nanti ada omongan yang aneh-aneh. Tapi lagi-lagi ini gaya kita berdua, masing-masing ada mungkin apa enggak. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ketemu jemaat yang misalnya di sebuah pemukiman yang mohon maaf kurang ke bawah. So aku pribadi diusahain untuk pakai entah motor, entah apa. Bukan berarti pura-pura, no. Tapi berempati. Supaya bisa masuk ke dalam mereka dan mereka nggak merasa minder. Nggak merasa ada kesenjangan terlalu jauh. Iya, dan juga nggak merasa minder sama pendetanya. Seperti itu. Jadi ya memang ini semua kasus demi kasus. Kita nggak bisa generalin segala sesuatu. Aku percaya ada juga beberapa hamba Tuhan yang kayak contohnya tempat kita melayani dari awal sudah dipanggil Tuhan secara ekonomi udah mapan, udah maju dan luar biasa. Dan baru di ending usia seniornya baru mulai istilahnya
nggak pamer sih, tapi mulai beli barang beberapa, itu pun untuk bisnis lagi, untuk dijual lagi, untuk usaha lagi. Makanya kita nggak bisa menghakimin orang. Contoh misalnya ada orang pakai berlian yang mahal, ternyata usahanya jual berlian, dia kan harus promosiin pakai berlian, atau pakai baju, pakai mobil mewah, ternyata usahanya jual beli mobil, atau rumahnya gitu. Jadi at the end hindarin mental yang menghakimi. Sekarang kan banyak tuh muncul-muncul, kalau boleh istilahnya akun satir ya kan, yang in other hand bagus mengkritisi, memberikan sebuah pola pikir untuk kita para hamba Tuhan menjaga hidup kita. Tapi di sisi lain kadang-kadang jadinya malah menghakimi, timbullah isu yang macam-macam. Jadi aku percaya bahwa jemaat Tuhan mari berdoa bagi para hamba Tuhannya, kalau memberi, tadi saya udah bilang yang di awal, lihat gereja maju dan sebagainya. Dan hamba Tuhan mari ya biar Roh Kudus yang nuntun bagaimana bersikap dan sebagainya. Nah sekarang what do you think about some churches, gereja-gereja secara bangunan ya, yang bangunannya tuh dibikin mewah, ya kan? Gereja-gereja banyak yang misalnya pakai. Ini karena pertanyaannya berat, kita harus minum yang manis. Ya sambil apa namanya, misalnya pakai LED-nya gede, terus juga apa namanya pakai lighting, sound systemnya yang bagus, terus apa namanya gedungnya juga mewah bagus gitu. Atau misalnya mereka bikin acara-acara tertentu, misalnya perayaan-perayaan mungkin misalnya Natal atau apa, dibikin besar-besaran, dibikin mewah dan lain-lain. What do you think about that? Kenapa enggak? Kita kan. Tapi kan gini, ada jemaat yang kayak kita jemaat aja masih susah hidupnya gitu, tapi gereja bikin bangun. Makanya selalu kita nggak pernah bisa muasin semua orang. Rumah Tuhan harus keren bagi aku ya. Kita aja pengen rumah kita keren. Kita aja pengen rumah kita bagus. Kita aja pengen rumah kita dingin. Kita aja pengen TV yang terbaik dan sebagainya. Kenapa nggak? Selama tujuannya ditarik for the glory of God. Dengan LED yang bagus, orang bisa jadi lihat ayat lebih besar, bisa lihat tempat lebih bagus, merayakan Natal dengan acara yang bagus dan besar, dan makin banyak orang terima Tuhan Yesus. Orang-orang makin banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Kenapa enggak? Selama tujuannya untuk membawa jiwa-jiwa dan kemuliaan bagi nama Tuhan, go ahead. Dan masalah ada orang yang bilang A, B, C, D, segala macam, biar akhir dari segalanya Tuhan menjadi hakim dari setiap kita. Tapi aku percaya, aku pun pengen melayani di gereja, dan puji Tuhan aku melayani di gereja seperti itu, yang kalau buat Tuhan habis-habisan. Yang kalau buat rumah Tuhan pengen yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Yang kalau bikin ibadah pengen yang terbaik buat Tuhan, agar jemaat juga dimudahkan, dinyamankan, dan jemaat mengalami masa tempat-tempat, mohon maaf, karaoke, tempat-tempat mall dan sebagainya, dingin, keren dan sebagainya. Kenapa kita nggak bisa buat? Kadang-kadang beberapa mall pada saat Natal, wah dekorasinya, wah keren banget. Malah tempat-tempat yang buat dosa malah jauh lebih keren. Kenapa nggak tempat yang agung, tempat menyelamatkan orang, kenapa nggak dibikin sekeren mungkin? Lagi-lagi ini akan menjadi sebuah pro dan kontra, dan tanpa bermaksud no hate, love only, nggak bermaksud menghakimi dan sebagainya. Siapalah saya menghakimi ya kan, bukan Tuhan ya kan. Tapi masing-masing orang punya pemahamannya sendiri. Tapi itu yang aku percaya. Nah kita mau jawab pertanyaan dari pemirsa Way Out nih ya. Masih berkaitan sama yang tadi. Jadi gini. Halo Way Out, mama saya suka merasa iri hati saat melihat postingan teman-temannya yang suka pamer kekayaan di sosial media. Bagaimana cara saya menasehatinya? Jadi kadang-kadang kan orang ngepost di sosmed, ya kita yang balik lagi kita nggak tahu motivasinya apa juga. Apakah memang cuma buat sekedar flexing atau memang dia benar-benar ngucap syukur bisa memiliki itu. Misalnya kita nggak tahu, misalnya hidupnya tadinya susah banget terus tiba-tiba bisa punya, jadi ngucap syukur banget. Tapi itu menimbulkan respon jadi iri gitu. Jadi malahan jadi bikin dosa buat yang ngelihatnya. Gimana kita meresponi, misalnya kayak tadi mamanya katanya meresponi orang tua yang punya sikap seperti itu. Ya udah nggak usah buka Instagram lagi, nggak usah buka sosial media. Karena gini, orang yang udah buka sosial media, orang yang aktif sosial media, kita perlu pahami bahwa nggak semua yang kita lihat di sosial media itu seperti yang digambarkan. Kadang-kadang itu cuma sekedar sebuah pencitraan, sebuah istilahnya ya, penipuan secara terstruktur, masif dan terencana ya kan. Itu kalau secara praktikalnya, artinya kalau memang nggak kuat nggak usah lihat. Tapi kalau secara rohaninya ya sadari bahwa yang pertama hidup orang berkatnya masing-masing, dan kedua biar kita puas diri kita sama Tuhan. Kita memiliki keintiman sama Tuhan, dan kita perlu mengubah pola pikir kita bahwa lagi di awal tadi ngomong kan,
berkat itu bukan hanya secara materi. Gitu. Ada banyak orang loh yang secara materi berlimpah tapi mohon maaf mengalami penyakit yang bolak-balik cuci darah dan sebagainya. Ada banyak orang juga yang secara materi kayanya banget gitu tapi hidupnya nggak punya damai sejahtera. Kalau materi menjamin orang bahagia, ada banyak tuh orang-orang yang terkenal, kaya, cantik, punya banyak pengikut, ganteng tapi bunuh diri. Ya kan? Kita mungkin kaget, kok bisa sih orang sekaya itu, secantik itu, seganteng itu, seterkenal itu, followernya banyak, bunuh diri, kurang apa? Yeah. Nah ternyata dalam hatinya ada lubang yang paling besar, yaitu nggak punya hubungan sama Tuhan. Jadi ya miliki hubungan yang dekat, pengenalan akan Tuhan dan pahami bahwa berkat itu bukan hanya bicara mengenai materi. Oke, nah kita lanjut lagi nih ya. Mau jawab lagi pertanyaan dari pemirsa Way Out lagi nih. Pertanyaannya gini. Hai Pastor, aku ini masih nyambung nih Beb sebenarnya sama yang tadi. Mirip-mirip lah, serupa tapi tak sama yang tadi yang di sosmed iri ngeliat orang. Aku mau ikut komunitas gereja, tapi aku insecure karena ngelihat orang-orangnya pakai barang-barang branded. Aku harus gimana? Jadi dalam sebuah komunitas, mungkin dalam sebuah gereja, lihat jemaat-jemaatnya kok kayaknya mereka berasal dari sebuah dari kaum the have, terus juga dari status sosial ekonomi yang kalangan A misalnya, sementara mungkin dia di bawahnya itu terus kayaknya I don't belong here deh. Gimana tuh? Yang pertama itu kamu ke gereja buat apa? Kalau ke gereja untuk beribadah ya bodo amat, kan beribadah. Kok gimana dengan komunitas? Komunitas kan berarti kita punya fellowship kan di situ, punya pertemanan, menjalin networking. Makanya masing-masing orang menyikapinya berbeda ya. Ada orang yang menyikapinya pindah ke komunitas yang mungkin sewarna sama dia, selevel sama dia. Tapi kalau aku sih punya prinsip, ya nggak ada masalah. Mungkin aku bisa belajar, mungkin aku bisa menangkap ilmu mereka dan aku mungkin bisa suatu hari bisa jadi sama. Tapi minder atau mungkin nggak dianggap, nggak diperhitungkan sama komunitas. Kalau minder berarti kan diri sendiri yang perbaiki. Tapi kalau nggak dianggap ya udah cari komunitas yang bisa mensehatkan dia, yang melihat pergaulan bukan berdasarkan apa yang dipunya, tapi berdasarkan kesamaan dalam Kristus. Bukan berdasarkan harta jabatan, posisi, suku, tapi berdasarkan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Jadi itu sebenarnya hal yang sederhana dan nggak perlu diheboh-hebohin. Kalau komunitasnya nerima dia, datang. Tapi komunitasnya membedakan dia, cari komunitas yang terima kamu seperti terima kamu dan membentuk kamu. Karena komunitas itu harus membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, tuh ya pemirsa sudah dijawab. Lagi ada pertanyaan lagi gini. Halo Pastor. Banyak ya pertanyaannya. Banyak nih, banyak banget. Halo Pastor, aku mau bertanya. Berarti sebagai orang Kristen, apakah kita nggak boleh pakai barang branded? Boleh. Ini aku pakai barang branded, kan ada mereknya. Semua kan ada mereknya, ya kan? Walaupun mungkin mereknya nggak terkenal atau apa. Boleh nggak? Boleh. Lagi-lagi aku bilang selama nggak didapat dengan cara yang nggak benar, selama nggak merugikan, dan selama kamu nggak menaruh nilai diri kamu di barang itu. Ada banyak orang isunya begini, melakukan segala cara untuk mendapatkan barang itu karena barang branded itu sebagai identitas dirimu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi apakah Alkitab melarang? No. Tapi kalau kita melakukan itu sebagai gue akan dianggap kalau gue punya HP keluaran terbaru, gue akan dianggap kalau gue punya barang tas terbaru. Dalam komunitas ibu-ibu, komunitas perempuan, gue akan dianggap kalau gue pakai sepatu yang terbaru. Nah itu yang salah. Kita harus memiliki identitas diri kita bukan berdasarkan apa yang kita kenakan, tapi identitas diri kita berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Seperti itu sih. Oke, nah ini aku mau nanya gini nih Beb. Ini aku nih. Saya minum dulu deh. Ini aku mau nanya gini. Apakah kita gimana ya? Gimana menyusunnya dalam saling mencintai? Kata-kata? Of course. Apakah ada pandangan yang juga cukup kuat di masyarakat bahwa kalau melayani Tuhan itu berarti misionaris yang kayak ya balik lagi gitu ke jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Berarti misalnya ninggalin semua kehidupannya misalnya di Jakarta gitu, dia di kota besar, dia udah punya usaha dan lain-lain, udah settle lah gitu. Anggaplah nggak usah kaya banget ya, anggaplah udah settle. Terus meninggalkan semuanya, pergi ke pedalaman, misalnya ke pedalaman Kalimantan atau ke pedalaman Sulawesi mana atau ke pedalaman Papua,
jadi misionaris di sana, live in dengan gaya mereka yang mungkin masih bercocok tanam dan lain-lain untuk pekabaran Injil. Dan bagaimana dengan pendeta-pendeta besar, hamba-hamba Tuhan besar yang kita tahu hidupnya penuh dengan segala kenyamanan dan kemewahan. Apakah orang-orang tuh harus menjadi misionaris, menjadi penginjil? Apakah harus yang ke pedalaman kah? Apakah misionaris itu artinya jadi yang ke pedalaman, ngejual semuanya, jadi hidup serba terbatas? Atau orang-orang yang juga hidup dalam kelimpahan juga bisa dibilang sebagai misionaris? Memang pertanyaan istri lebih tajam dari pertanyaan pemirsa way out ya memang ya. Jadi ini memang mendingan saya host sendiri aja ini. Jadi saya aman ini dari pertanyaan ini. Jadi apakah misionaris perlu ke pedalaman? Lagi-lagi callingnya apa? Ada orang yang dipanggil jadi guru sekolah minggu. Ada orang yang dipanggil jadi pemimpin pujian. Begitu juga ada orang yang dipanggil untuk ke pedalaman. Ada juga orang yang dipanggil untuk perkotaan. Kalau semua orang ke pedalaman, lalu siapa yang melayani di perkotaan? Yes. Kalau semua pergi ke suku-suku yang terhilang, lah ini semua yang banyak orang berpikir yang terhilang itu hanya di pedalaman. Justru di kota-kota besar, banyak yang terhilang. tuayan besar juga menanti. Tapi dia ada Kristen. Kristen aja nggak menjamin kita ke surga kok. Yeah. Oh cuma sekedar salib doang. Ada orang salibnya lebih gede daripada salib gereja. Coy, ya kan? di bawah-bawah. Oh, salib gereja di bawah. Ditanya nama siapa? Yohanes. Nama panjang Yohanes Pembaptis. Dan ya kan sampai orang namanya rohani sekali ya kan. Jadi menjadi misionaris nggak harus, nggak serta, nggak wajib harus ke pedalaman. Tergantung Tuhan panggil kamu seperti apa. Kayak aku sadar bahwa aku dipanggil untuk menjadi seorang pembicara, pendeta, hamba Tuhan. Tapi aku juga sadar bahwa bukan panggilan aku jadi imam musik. Imam musik melayani nggak melayani. Tapi kalau aku maksakan diri jadi imam musik bisa nggak? Bisa. Maksimal nggak? Aku jamin nggak akan maksimal. Orang malah nggak bisa nyembah Tuhan. Nggak akan bisa nyembah Tuhan. Bulan ya kan. Nah itu satu. Jadi tapi pertanyaan kamu berikutnya bilang gini kan. Dia hidupnya di pedalaman seperti menjadi orang pedalaman. Itu apa? Paulus bilang kan jadi, Paulus bilang gini, bagi orang Yahudi aku jadi orang Yahudi. Bagi orang Yunani aku jadi orang Yunani. Itu bicara mengenai menginjili secara kontekstual. Menginjili berdasarkan geografisnya. Adaptif lah ya. Adaptif lah, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Contohnya karena aku orang Batak, no mention. Yang nginjilin. Kalau orang Batak bilangnya nggak no mention, Beb. No mention. Gitu ya. Iya, orang Batak kalau bilang Tebet bilangnya Tibet. Kalau bilang Yesus, Yesus. Saya punya Namburu di rumah. Di mana rumahmu Nang? Tebet Namburu. Oh Tibet. Tebet Namburu. Oh Tibet. Terserahlah. Ya kan? Ya balik lagi. Oke. Cerita boleh nih. Ada orang Batak, suatu kali diundang dalam acara pengacara nyanyi lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Dia nyanyi lagu ini. Indah kali Kau Tuhan. Amang, salah Amang, bukan indah kali, sungguh indah. Berikutnya lagi indah kali Kau Tuhan. Dalam arti terserah deh. Ya kan? Nah, jadi aku kalau pelayanan ke orang Batak. Kalau pelayanan keluarganya orang Chinese, aku berusaha mendekatkan diri supaya mereka bisa merasa bahwa aku menjadi part of them. Bagi orang seperti itu. Artinya supaya memiliki kesempatan agar berita tentang Yesus bisa disampaikan. Firman Allah bisa disampaikan. Nah, bagaimana pertanyaan dengan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berlimpah dengan kenyamanan? Bagi aku lagi-lagi, kalau dia nggak melakukan yang melanggar firman Tuhan, kenapa enggak? Karena memang Tuhan mau kita hidup juga diberkati kok. Selama itu nggak merugikan orang lain, selama itu nggak mencuri, nggak merugikan orang lain, dan selama itu dipakai untuk the glory of God, kenapa enggak? Walaupun akankah lebih baiknya bisa jadi loh orang-orang yang di bidang secara materinya diberkati dapat melayani orang-orang yang selevelan sama mereka. Misalnya dia pintar dalam bidang hukum, terus dia pakai pakaian yang keren, bisa menarik klien-klien yang orang-orang kaya, orang-orang konglomerat dan hebat, bisa menarik mereka. Mungkin pendeta yang lain gak bisa masuk. Karena orang kaya itu udah siapa? Udah jaga jarak, ya kan? Tapi dengan orang yang secara materi berlimpah ketemu dengan materi berasanya, berlimpah. wah sohib nih, bestie nih. Bestie, udah satu frekuensi dan nggak takut diambil, nggak takut dimintain. Jadi akan mikir, oh ya apa? Jadi bagi aku kita nggak boleh menjudge terlalu cepat.
Kita ada orang yang dipanggil untuk, mohon maaf, kaum orang yang mungkin orang susah, ada yang punya panggilan untuk orang sakit, ada mungkin untuk panggilan untuk orang kaum educated, orang-orang yang pinter, ada orang yang dipanggil untuk orang-orang yang mungkin untuk para pejabat, karunianya dia melayani para pejabat karena somehow gimana dia bisa. Ada juga yang dipanggil mungkin untuk orang-orang kaya dan sebagainya. Jadi bicara soal jiwa tuh nggak hanya berarti jiwa adalah orang-orang yang di pedalaman aja ya, orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang mungkin kalau di pedalaman ibaratnya masih yang okultisme, belum kenal kekristenan, tapi mau siapapun itu pribadi manusia ya bicara tentang jiwa juga, mau dia kaya, miskin, latar belakangnya apapun, dia jiwa is jiwa gitu ya. Dan kalau aku boleh ngelengkapin, boleh dong, kan kamu ada untuk melengkapi hidupku. Kalau boleh ngelengkapin ini pernah jadi, pernah jadi diskusi juga sama aku dan beberapa teman-teman di gereja gitu, kayak soal misionaris itu sebenarnya apa sih? Apakah harus ke pedalaman kah atau di perkotaan buat jadi pendeta yang ya kita melihat fenomena pendeta-pendeta yang kaya raya diberkati secara materi dengan berlimpah, apakah mereka juga misionaris? Dan kita sepakat bahwa of course mereka misionaris juga gitu, karena kayak tadi kamu bilang gitu, mungkin dengan vibe-nya dia, dengan status sosial ekonominya dia yang berada di posisi tertentu, menarik misalnya dia jadi pertemanannya sama pengusaha-pengusaha, sama jenderal-jenderal, sama pejabat, dan mereka bisa memberi dampak buat orang-orang besar ini. Mereka kan orang-orang besar punya bawahan kan. Dan mereka juga perlu dilayanin kan. Iya, dan mereka jadi pemimpin yang punya nilai kekristenan. Mereka jadi pejabat yang gak korup. Akhirnya staffnya, timnya ngeliat, oh gue tuh harus jadi bos tuh, jadi pejabat tuh kayak bos gue nih. Dia gak korup, dia jujur, setia sama istrinya. Misalnya sama jenderal-jenderal juga memperlakukan pasukannya juga seperti apa, akhirnya jadi contoh juga. Terus pengusaha-pengusaha melayani pengusaha-pengusaha besar, dia jadi pengusaha yang jujur, yang cinta akan Tuhan. Karyawan-karyawan di bawahnya melihat Yesus dalam mereka, itu juga jadi kayak ngejaring orang yang banyak juga gitu. Jadi nggak mesti berarti kalau melayani orang-orang kaya berarti nggak pelayanan, berarti pelayanan tuh hanya melayani orang-orang miskin. Iya, makanya aja, gitu. Kita nggak boleh menghakimi orang terlalu cepat. Kita nggak boleh langsung kayak begini karena Alkitab itu luas, Tuhan itu luas. Dan Tuhan lihat hati. Ya, dan biarlah Tuhan bekerja berdasarkan apa yang Dia panggil. Panggilan kepada aku berbeda dengan panggilannya kepada si A, si B, si C. Lagi-lagi kalau boleh simpulin, ada yang dipanggil untuk orang sakit, ada yang dipanggil untuk orang berpendidikan, ada yang dipanggil untuk orang-orang yang mungkin di rumah-rumah besar, orang-orang kaya, berpendidikan, jabatan yang tinggi, yang beberapa orang nggak bisa masuk, dan orang ini bisa masuk. Paulus bilang gini, selama Injil diberitakan, I don't mind. Selama Yesus mau diberitakan, dengan maksud palsu apapun, dengan ambil keuntungan, selama Yesus diberitakan, go ahead, nggak masalah. Oke, mari kita sudahi pembicaraan ini. Oke, kita ada di sebuah restoran di Pasar Baru. Betul, di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat, teman-teman. Namanya Shantung Restoran. Baru makan siang, makanan enak. Makanan enak. Mantap jiwa. Udang, apa namanya itu? Gak tahu namanya apa. Enak lah pokoknya. Terus tempatnya juga lucu, Instagramable. Kalau dibilang, lihat kan bisa foto-foto. Betul sekali. Dan thank you so much juga buat Shantung Restoran yang udah membukakan tempat buat kita, buat live channel, buat syuting Way Out hari ini. Oke. Kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Way Out episode kali ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman dan jadi berkat juga buat kalian semua. Again and again kita mau bilang bahwa we only share love here, no hate. Gak ada maksud buat menyindir atau menghakimi pihak-pihak tertentu. Tapi kita hanya pengen berbagi dan juga tentu saja menyebarkan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu dalam Way Out episode selanjutnya. God bless you.